Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam alimul allamah Abuya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin ila qala fi kitabihi al-qawaid al-asasiyah fi ilmi mustalahil hadith. Al-munqati'u huwa al-hadith alladhi saqata min sanadihi rawin wahid bisyarti an la yakuna as-saqitu sahabiyan sawa'un kana hadha ar-rawi as-saqitu min mawdi'in wahidin aw akthar lakin bihaitsu la yazidu as-saqitu fi kulli mawdi'in ala wahidin fayakunu hina idin munqati'an fi mawdi'aini aw thalathatin aw aktsara. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif al-marfu'u wal mursalu wal mawqufu wa yakhruju al-muttasilu hukmuhu annahu min anwa'id dha'if. Al-munqati'u, munqati' dari inqata'a yang qati'u inqita'an fahuwa munqati', terputus, itu inqita', terpotong atau terputus. Di sini pengertian munqati' adalah huwal hadis, adalah hadis alladzi saqata, yang jatuh atau yang tidak disebutkan min sanadihi rawin wahid, dari sanadnya satu perawi. Jadi ada yang tidak disebutkan sama rawi sebelumnya. Berarti ini kan masalahnya rawi sebelumnya. Jadi harus satu. Kalau yang dua jatuh sekaligus nanti bab setelah ini itu. Jadi jadi satu tangga yang terputus atau yang hilang, satu tangga cuman. Bisyarti an la yakuna saqitu sahabiyan, tapi dengan syarat yang tidak disebutkan dari perawinya bukan sahabat. Jadi tabi'in sampai ke bawah. Misalkan antum dengar hadis dari ana riwayat dari Abuya Sayyid Ahmad. Antum langsung nyebutkan an Abuya Sayyid Ahmad. Nah, berarti ngapus sikok rawi. Soalnya antum tidak dengar langsung dari Abuya, dari anak dengarnya. Berarti yang dihapus satu rawi. Itu namanya munqati. Itu contoh munqati. Jadi rawi yang nomor 1, yang paling bawah nomor 10, langsung loncat ke nomor 8, nomor 9 tidak disebutkan. Itu namanya munqati. Tapi dengan syarat yang tidak disebutkan bukan sahabat. Artinya kalau yang tidak disebutkan sahabat namanya bukan munqati. Walaupun gambarannya munqati, sama, satu orang tidak disebutkan, dihapus namanya, cuman namanya bukan hadis munqati. Dinamakan lain oleh ulama hadis dengan nama hadis mursal. Itu nanti bakal ada insyaallah dua bab setelah ini, namanya mursal. Apa itu mursal? Hadis yang di sanadnya sahabat tidak disebutkan. Tabi'in Sa'id bin Musayyib langsung mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari gambaran tadi, antum tidak nyebut ke ana, langsung ke Abuya Sayyid Ahmad, sama. Ya kan? Satu orang tidak disebutkan. Jelas ya? Satu orang tidak disebutkan. Sama gambaran tabi'in Sa'id bin Musayyib tadi ketika tidak menyebutkan Abu Hurairah, sama persis. Cuman karena yang tidak disebutkan sahabat, maka diberi nama lain sama ulama hadis, yaitu mursal. Hukumnya nanti ada khilaf, di babnya kita bahas. Kalau munqati jelas hukumnya dhaif langsung. Kalau munqati hukumnya dhaif langsung. Kalau selagi belum diketahui siapa yang dihapus. Misalkan
Antum meriwayatkan sanad langsung Abuya Sayyid Ahmad. Sekarang Habib Ahmad. Habib Ahmad langsung an Abuya Sayyid Ahmad. Dicek. Habib Ahmad ini tidak pernah, misalkan tidak pernah ketemu Abuya Sayyid Ahmad. Oh, berarti ini ada perantara antara dia dan Abuya Sayyid Ahmad. Maka hadisnya dhaif. Ada perantara dan tidak disebutkannya. Alasan ulama mendhaifkan ada perawi yang tidak disebutkan, takut yang dihapus nanti bukan orang yang fiqh, bukan perawi yang bisa diterima hadisnya. Jadi hadisnya akhirnya divakumkan dulu, nonaktifkan dulu, dipinggirkan dulu. Sampailah dicek sama ulama, misalkan berhasil ulama mendapatkan, oh yang dihapus sama Ahmad Nabil Asgar. Ya sudah, tinggal dicari biografi Ahmad Nabil Asgar ini, fiqh atau tidak, bisa dipercaya atau tidak hadisnya, riwayatnya bisa diterima atau tidak. Bisa diterima, ya sudah, hadis ini jadi sahih lagi. Tidak bisa diterima, ya sudah, memang dari awal hadisnya dhaif. Biasanya tidak bisa diterima. Soalnya kenapa Habib Ahmad menghapus anak? Biasanya orang yang menghapus di atasnya dia tidak yakin yang di atas ini diterima sama ulama. Nah, itu termasuk alasan perawi seperti Habib Ahmad tadi menghapus yang di atasnya, menghapus anak biasanya karena dia tahu kalau anak sebutkan Ahmad Nabil, hadis anak tidak diterima. Akhirnya tidak disebutkan biar diterima pertama kali, tapi setelah dicek sama ulama ada yang dihapus, tidak diterima berarti walaupun tidak disebutkan nama anak. Nah itu. Tapi kalau dicek, oh Ahmad Nabil hadisnya diterima, maka hadisnya jadi sahih. Cuman beliau orang yang suka menghapus perawi tadi, kalau keseringan akhirnya beliaunya jadi tidak diterima. Paham? Kalau cuman sekali, dua kali tidak masalah. Sekali ngapus, dua kali tidak masalah. Sering menghapus, sering tidak menyebutkan perawi di atasnya, istilahnya utak-atik sanad. Nah, lama-lama akhirnya beliaunya tidak diterima. Asalnya dia diterima, cuman karena sering menghapus, ketahuan sama ulama, hadisnya tidak diterima lagi. Bahkan walaupun hadisnya nyambung, tidak diterima. Kenapa? Suka ngapus sanad kata ulama. Itu hadis munqati. Jadi hadis munqati yang sanadnya jatuh satu, tidak disebutkan perawinya satu oleh perawi yang dibawanya, tapi tadi syaratnya alla yakuna sahabiyan. Harus yang dihapus ini bukan sahabat, karena sahabat ada hukum lain, ada hukum lain. Munqati ini sama ulama dibagi lagi sama sebagian ulama. Ada munqati yang jelas, ada munqati yang tidak jelas. Ada yang zahir, ada yang khafi. Dibagi sama ulama. Al-inqita dibagi dua, khafiyun wa zahirun. Zahir, kalau zahir itu jelas terputusnya. Contoh, ini dari tahun lahir kalau ini, tahun lahir, tahun meninggal. Contoh, misalkan ana meriwayatkan hadis dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Itu jelas ulama, tidak usah susah-susah. Ulama tinggal lihat tahun lahir Ahmad Nabil tahun berapa? Oh, tahun sekian. Sayyid Alawi meninggal tahun sekian. Ya sudah jelas ketahuan. Dari tahun lahirnya nutut tibe tidak. Apalagi sezaman saja tidak, apalagi ketemu, apalagi dengar hadis begitu. Itu inqita zahir, jelas. Ya istilahnya kalau yang langsung nyebutkan dari Sayyid Alawi terlalu ceroboh kalau untuk berbohong. Istilahnya begitu, terlalu ceroboh untuk berbohong. Jauh niat Sayyid Alawi. 10 tahun setelah Sayyid Alawi meninggal, ana baru lahir. Habis itu tiba-tiba ketika ana riwayatkan hadis, ana bilang aku dengar ini dari Sayyid Alawi. Ya orang ketawa, bohong ini. Ya kan? Gampang dicek. Dari tahun lahirnya udah ketahuan langsung.
Itu namanya munqati'un dhahirun. Gampang itu ulama dan jarang terjadi seperti itu. Soalnya ketahuan bohong cepat. Yang susah khafiyun, munqati'un khafiyun. Munqati'un khafiyun. Yang susah itu kalau orang tersebut satu zaman. Satu zaman atau ditambah lagi pernah ketemu, ditambah lagi pernah berguru. Misalkan Habib Ahmad bin Syahab itu satu zaman dengan Abuya Said Ahmad. Bahkan tuantum kali ya. Satu zaman. Satu zaman. Berarti ini agak susah. Ketika beliau menghapus anak langsung ke Abuya Said Ahmad. Agak susah. Kenapa? Satu zaman ini. Ini satu zaman. Kemungkinan ketemu. Ulama nak ngecek lagi ketemu apa tidak. Misalkan sudah satu zaman pernah ketemu, tambah susah lagi. Nah, pernah ketemu. Benar tak tapi pernah dengar hadis? Apa ketemu cuman salaman putu habis itu balik? Apa pernah duduk nian baca hadis? Dicek lagi sama ulama. Lebih susah kan? Nambahi gawi. Itu namanya khafi. Makanya dinamakan samar, tidak jelas karena nambahi gawi untuk ulama yang ngecek hadis tadi, sanad tadi. Ditambah lagi sudah satu zaman, pernah ketemu, pernah berguru. Nah, ini tambah susah lagi. Contoh anak misalkan satu zaman dengan Abuya Said Ahmad, satu zaman. Ketemu, bukan ketemu berguru selama 10 tahun. Nah, itu sama ulama dicek. Betul tidak hadis itu Ahmad Damir dengar dari Abuya Said Ahmad, atau dia dengar dari temannya yang masih belajar di Abuya Said Ahmad, atau dengar dari temannya yang duluan belajar ke Abuya Said Ahmad. Karena bisa terjadi ada gambarannya. Anak dengar hadis dari murid Abuya Said Ahmad sebelum anak belajar ke beliau. Setelah anak belajar, jadi sebelum anak ke Mekah tahun 2006-2007. Ada murid Abuya Said Ahmad yang pulang ke Indonesia, anak dengar hadis dari dia. Kemudian 2011 anak ke Mekah, langsung dengar dari Abuya Said Ahmad. Jadi seperti itu. Al-Imam Yahya bin Yahya, itu ada Imam Yahya bin Yahya, perawi daripada kitab Muwatta' Malik. Kalau ingat kita pernah jelaskan, Muwatta' Malik itu banyak perawinya. Al-Imam Yahya bin Yahya ini murid Imam Malik terakhir. Makanya riwayatnya itu yang paling dijadikan patokan sama ulama yang ingin mensyarahkan Muwatta'. Karena beliau ini Imam Yahya yang membawa jenazah Imam Malik. Imam Malik itu kan kalau kita ingat ngarang Muwatta' itu sampai beliau meninggal itu baru selesai. Jadi ditambahi, dikurangi. Habis itu dimurajaah lagi sama beliau, dikoreksi lagi. Ini tidak usah sebutkan, dihapus. Ada yang kurang, ada hadis lain, dimasukkan. Jadi diriwayatkan selama 40 tahun beliau mengarang kitab Muwatta'. Selama 40 tahun ini banyak yang mendengar. Tahun pertama, tahun 10 tahun pertama ada Imam Syafi'i yang mendengar Muwatta', ada Imam Muhammad bin Hasan. Tahun 10 terakhir tadi Yahya itu. Jadi yang didengar sama Imam Yahya beda atau ada bedanya dari yang didengar oleh Imam Syafi'i. Itu kan Imam Yahya ini yang bawa jenazah Imam Malik. Imam Yahya itu dari Andalus. Dari Andalus. Andalus itu sekarang di mana? Spanyol ya. Andalus Spanyol. Beliau sebelum ke Madinah sudah dengar dulu semua Muwatta' dari pamannya. Dari pamannya sudah dengar. Selesai pamannya murid Imam Malik. Selesai dengar dari pamannya, habis baru beliau ke Madinah dengar lagi dari Imam Malik. Nah, ini seperti ini, contoh seperti ini susah ulama. Misalkan ada satu hadis yang dia tidak dengar dari Imam Malik, tapi dia dengar dari pamannya dari Imam Malik. Namun ketika dia merasa sudah berguru dengan Imam Malik, langsung dihapus pamannya, langsung ke Imam Malik. Nah, ini yang susah. Seperti tadi contoh, ana sezaman dengan Abuya Said Ahmad, ketemu berguru 10 tahun, susah. Mau dicek apakah betul. Anda misalkan nyebutkan atau ngarang satu kitab riwayat ana hadis dari Abuya Said Ahmad, satu kitab. Ketika ulama takhrid atau koreksi ini hadis, susah.
Kenapa susah? Apakah betul semua hadis ini didengar oleh Nabi dari Abu Said Ahmad? Tidak ada perantara sama sekali. Mungkin didengar setelah dia pulang. Setelah dia pulang dengar dari murid yang masih di sana. Atau sebelum dia ke Mekah dengar murid yang sudah pulang. Nah, itu namanya munqati'un khafiyun. Itu gawe ulama, makanya susah mereka tuh. Luar biasa jihad mereka. Luar biasa upaya usaha mereka untuk membela, untuk menjaga, membentengi hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai segitunya. Tahu-tahu ulama. Oh tidak. Ini beliau dengar bukan di ketika beliau di Mekah misalkan. Nabi tidak dengar langsung dari Abu Said Ahmad, tapi melalui perantara. Dan disebutkan berarti munqati, hadisnya sanadnya dhaif. Nah itu. Ya, jadi munqati itu adalah perawi yang satu perawi dihapus, tidak disebutkan di dalam sanad tersebut dengan syarat perawinya bukan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana hadzal rawi, baik perawi yang jatuh as-saqit yang jatuh ini min maudhi'in wahid au aktsar, di satu tempat atau di satu tangga, satu generasi atau lebih dari satu. Lakin akan jadi begini, yang jatuh misalkan dari Abu Ahmad tadi menghapus ana, berarti satu jatuh. Atau dari sini Bi Fadil ngapus Ustaz Fauzi langsung ke Ginanjar, satu dihapus. Munqati. Ginanjar ngapus Aldi langsung ke Mang Dedi, dua yang dihapus. Munqati. Begitu gambaran munqati. Mang Dedi ngapus Habib Abdurrahman langsung ke Habib Ahmad, tiga yang dihapus. Habib Ahmad langsung ke Abu Said Ahmad, empat yang dihapus. Itu namanya munqati semua. Namanya munqati semua. Tapi misalkan dari Habib Fadil langsung hapus dua, bukan munqati, nanti itu mu'dhal setelah ini, bab setelah ini. Paham ya? Jadi kalau langsung anak dua tanggal langsung dihapus, dua perawi langsung dihapus, rentet Ustaz Fauzi dan Akhina Ginanjar langsung dihapus, langsung ke Aldi. Nah, berarti dua yang dihapus sekaligus, namanya mu'dhal nanti di bab setelah ini. Tapi kalau tadi satu Ginanjar ngapus lagi di atasnya Aldi langsung ke Mang Dedi, itu munqati. Munqati di dua tempat. Munqati di tiga tempat, munqati di empat tempat, bisa diistilahkan begitu. Gitu. Lakin bihaitsu sekiranya tidak lebih yang jatuh fi kulli maudhi, dari setiap generasi atau setiap tingkat ala wahid, lebih dari satu, harus satu yang jatuh. Di atasnya baru menghapus yang di atasnya lagi. Di atasnya baru menghapus yang di atasnya lagi, begitu. Fa yakunu hina idzin, nah gambaran tadi munqati'an jadi munqati' fi maudhi'ain, munqati' di dua tempat, au salasah atau munqati' di tiga tempat, au aktsar atau munqati' lebih dari tiga tempat. Nah itu. Jadi selagi yang dihapus tidak sekaligus dua, maka tetap munqati' bagaimanapun atau berapa banyak pun yang dihapus. Wa sawa'un kana hadzal rawi saqitu fi awwal sanad aw wasatihi, baik yang dihapus ini di awal sanad atau di akhir atau di tengah. Awal sanad itu maksudnya yang paling bawah. Awal sanad itu bukan yang di akhir, bukan. Kalau akhir sahabat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau awal sanad yang paling bawah. Yang paling bawah maksudnya misalkan tadi, Ahmad ngapus ana, itu awal sanad. Jadi dari beliau dihapus ana langsung ke Abu Said Ahmad, itu awal sanad. Atau wasat di tengah nanti, ketika perawi yang ke-10, yang ke-15 baru menghapus perawi yang ke-16, itu wasat. Akhir tidak digambarkan, tidak tergambarkan yang akhir. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan kalau akhir sanad sahabat yang dihapus, maka namanya bukan munqati, tapi mursal. Ini istilah diistilahkan oleh ulama, hukumnya berbeda nanti begitu, dan punya alasan semua. Kenapa sahabat mursal bukan munqati? Apa bedanya mursal sama munqati? Ada bedanya, bukan istilah yang beda, tapi hukum pun ada bedanya. Tapi apa nanti bedanya? Nanti kita kaji kalau udah masuk bab mursal.
Wa yadkhulu, masuk di dalam fi hadha ta'rif, di dalam definisi ini, yadkhulu at-ta'rif fi hadha ta'rif al-marfu, masuk hadis marfu. Artinya marfu bisa mengkotik, bisa. Karena kita ingat kalau marfu itu yang penting disebutkan di situ qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nabiyyu itu marfu kan. Tidak kata urusan mau di bawahnya ada satu yang bolong atau dua yang bolong atau lima yang bolong, yang penting di ujungnya di akhir sanad sahabat menyebutkan qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu hadis marfu. Sekali lagi makanya kita ingat hadis marfu, jangan langsung tertipu dengan hadis marfu. Oh ini hadis marfu, lihat dulu hukumnya apa. Marfu itu nama sanadnya, hukumnya beda lagi. Ini hadis marfu, ya betul, artinya di hadis itu disebutkan Nabi berkata, Nabi melakukan perbuatan ini, Nabi keluar, Nabi menggunakan siwak. Apapun yang dinisbatkan kepada Nabi hadisnya marfu, tapi hukumnya bisa dhaif, bisa hasan, bisa sahih. Bisa diterima, bisa tidak diterima. Tergantung sanadnya bawahnya. Sanadnya tidak ada yang bolong, tidak mengkotek sanadnya, semua muttasil, nyambung. Dan semuanya bisa diterima. Jadi yang muttasil tadi disebutkan semua bisa diterima semua. Dengan nilai ulama hadis, maka marfu'un sahihun. Marfu yang sahih. Marfu tapi banyak mengkotek. Di dalam sanadnya atau di akhir sanadnya di hadis itu disebutkan Nabi berkata, tapi pas dicek bawah-bawahnya ada yang tidak disebutkan dari perawinya, maka marfu'un dhaifun. Marfu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena mungqati, karena sanadnya ada yang dihapus perawinya, begitu. Jadi marfu bisa masuk ke mungqati. Wal mursal, mursal juga begitu. Tidak disebutkan sahabat, kemudian di bawahnya ada beberapa perawi juga tidak disebutkan, maka hadisnya mursal, mungqati. Mauquf juga begitu. Mauquf hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Ngikut sanadnya. Apa hukum sanadnya nanti? Wa yakhruju al-muttasil. Tidak bisa kita samakan dengan mungqati muttasil karena dari artinya udah tolak belakang. Mungqati terputus, muttasil nyambung, gitu kan? Begitu. Yang mungqati terputus, muttasil nyambung, tidak bisa masuk berarti. Hukmuhu annahu min anwa'id dhaif. Hukum mungqati ini termasuk daripada bagian hadis dhaif selagi belum diketahui siapa yang dihapus oleh perawi tersebut, itu. Tapi ini ada kayak ini agak detail ini masalah mungqati. Ketika ketahuan yang dihapus oleh perawi itu, misalkan dihapus sama Abi Ahmad, dilihat lafaz Ahmad tadi, ini detail ulama, dilihat dulu lafaznya. Ketika jadi ada lafaz yang menunjukkan berbohong, ada lafaz yang tidak menunjukkan berbohong dalam meriwayatkan hadis. Kalau Abi Ahmad tadi mengatakan dengan lafaz an, makanya orang yang suka menghapus perawi di atasnya itu rata-rata pakai lafaz an. An bil ain, bukan pakai hamzah. An itu artinya dari. Jadi beliau mengatakan ini hadis dari Abuya Sayyid Ahmad. Nah, dari ini itu kan tidak pasti dia dengar langsung. Dari Abuya Sayyid Ahmad, tapi anak tidak ngomong dengar langsung. Itu. Kalau dia pas ketahuan bohong, misalkan ketahuan antum, oh beb, ini antum tidak dengar langsung dari Abu Sayyid Ahmad. Loh, anak tidak ngomong dengar langsung. Anak ngomong dari Abuya Sayyid Ahmad. Cuman anak dengar langsungnya dari Ustadz Nabil. Itu. Jadi kalimat an itu biasa digunakan untuk para mudallisin, namanya mudallis. Istilah ulama hadis namanya mudallis, yang suka menghapus perawi di atasnya. Kenapa dia menggunakan lafaz an? Biar ketika ketahuan dia tidak dicap pembohong, sehingga dia langsung jadi perawi yang tidak diterima. Karena kalau bohong tidak diterima hadisnya. Nah itu.
Jadi misalkan Abi Ahmad tadi, beliau fiqh, diterima hadisnya, menggunakan kalimat lafaz an, dari. Maka ketika ketahuan, oh tak dengar langsung, dia istilahnya tetap fiqh, tetap diterima hadisnya. Kenapa? Karena dia tak berbohong memang. Ketika ditanya, antum tak dengar langsung dari Abu Said Ahmad? Ana tidak ngomong dengar langsung, ana ngomong dari Abu Said Ahmad. Cuman lewat siapa ana dengar langsung? Dari Ustaz Nabil. Tidak bohong itu. Maka dia tidak jatuh dari martabat fiqh. Hadisnya bisa diterima. Tapi kalau dia menyebutkan dengan lafaz sami'tu au haddatsani au akhbaroni, 3 lafaz ini, maka pembohong dan tidak usah dicek lagi, dicap langsung dia pembohong, tidak diterima hadisnya. Karena arti dari sami itu aku mendengar, haddatsani aku diberitahu, akhbarani aku dikabari. Nah ini kalimat ini berarti kalau ulama menggunakan kalimat haddatsani dan ulamanya seperti Bukhari, yakinilah dia dengar langsung dari gurunya itu. Tak mungkin ada yang dihapus. Kenapa? Karena ulama-ulama seperti itu tidak mungkin berbohong. Tapi pakai lafaz an, mungkin Bukhari pakai lafaz an. Kenapa pakai lafaz an? Di atasnya dihapus sama Bukhari atau Imam Sufyan bin Uyainah. Tapi kalau mereka menghapus di atasnya, tidak mungkin pakai lafaz yang berbohong. Sami itu akhbarani. Misalkan Abu Ahmad tadi ngomong, aku dengar dari Abu Said Ahmad, pas dicek bukan dari Abu Said Ahmad tapi dari Ustadz Nabil, maka langsung otomatis hadisnya tidak diterima semua, pembohong. Tapi kalau dia menggunakan lafaz an, dicek bukan dari Abu Said Ahmad, hadisnya tetap diterima, tidak pembohong, karena emang dia tidak ngomong dengan langsung dari. Nah itu, paham ya? Nah jadi munqati ini ketika dicek yang dihapus, maka dilihat dulu yang menghapus. Yang menghapus perawi di atasnya dengan lafaz apa? Kalau dengan lafaz an, maka ketika dicek yang dihapus ana bisa diterima, berarti semua hadis ini diterima. Tapi kalau dia menghapusnya dengan lafaz yang jelas-jelas bohong, sami itu aku dengar, aku diberitahu dari Abu Said Ahmad, pas dicek dia tak tahu, tak dengar langsung dari Abu Said Ahmad tapi dari ana, maka tanpa dicek pun beliau dicap. Bukan hanya hadis ini, semua hadis dia tidak diterima. Kenapa? Berarti suka bohong. Itu beda lafaz sami'tu, haddatsani, akhbarani sama lafaz an. Nanti mungkin ada bab di akhir itu. Bagaimana ketika perawi meriwayatkan hadis, dengan lafaz apa dia meriwayatkan? Oke, ulama tahu. Ketika mendengar Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan an. Jangan-jangan ini ada yang dihapus. Kenapa? Karena Imam Sufyan tidak mungkin berbohong, tapi suka kadang menghapus perawi di atasnya. Oleh karena itu dia menggunakan lafaz an. Tapi misalkan Sufyan bin Uyainah mengatakan akhbarani, haddatsani, sami'tu an syekhi wa sami'tu an, berarti tidak mungkin bohong. Karena tidak mungkin Imam Sufyan berbohong. Jadi yang dicek tadi, lihat juga lafaz yang menghapus, dengan lafaz apa dia menghapus. Kalau dia bukan jelas-jelas berbohong, maka butuh dikoreksi, butuh dicek. Kalau perawi yang dihapus diterima, maka sanadnya semua diterima. Kalau perawi yang dihapus tidak diterima, maka sanadnya tidak diterima. Bukan karena dirinya, tapi karena perawi yang dia hapus. Tapi kalau dia dengan lafaz yang jelas-jelas bohong, aku mendengar padahal tidak mendengar, berarti baik perawi yang dihapus tadi diterima, hadis itu tetap tidak diterima karena dia sendiri yang bohong. Masalahnya di dia, bukan di perawi di atasnya. Insyaallah jelas. Kalau kurang jelas, ada yang nak bertanya, silahkan. Wallahu a'lam bissawab. Ada nak bertanya soal? Fadal. Maksudnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 1, 2, 3 yang dihapus 2. Dari 3 ke 4, 5 yang dihapus yang keempat. Iya. Oh. Nah itu. Beda 4 bukan. Beda generasi. Iya.
Jadi misalkan tadi Fadil, gurunya Ustadz Fauzi, yang dihapus Ustadz Fauzi Ustadz Fauzi gurunya Ginanjar, itu Ginanjar udah dihapusnya. Tapi misalkan dia langsung, anak dua tangga ini langsung dihapus langsung ke Aldi, nyambung berarti yang dihapus dua, itu muqdad bukan munqati. Kalau munqati harus satu. Walaupun nanti di atasnya Ustadz Ginanjar ngapus Aldi langsung ke Mang Dedi. Munqati juga, munqati di dua tempat begitu. Jadi itu. Ya. Sama hukumnya kan dhaif ya. Kalau belum tahu siapa rawi yang dihapus. Iya. Kalau saatnya tahu rawi yang dihapus, iya. hukumnya sama tidak itu. Tadi yang Anda jelaskan, kalau ketahuan siapa rawi yang dihapus, lihat perawi yang dihapus, fiqh atau tidak. Fiqh. Nah, lihat juga bagaimana lafaz dia menghapus tadi. Dia menghapus dengan lafaz yang tidak jelas tadi, an, dari, maka diterima. Tapi kalau dia menghapus dengan lafaz yang jelas-jelas bohong, tidak usah diperiksa lagi berarti. Karena udah jelas dia bohong, hadisnya tidak diterima. Nah, itu. Nah. Soal lagi? Bismillah.